ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama usalihin dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan bisa istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Tak lain adalah membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan lagi-lagi kita akan selalu terus mengawal perkembangan situasi keadaan Islam Jamaah, bukan mencari-cari kejelekan, bukan. Wong sudah nampak kok kejelekan, nggak usah dicari-cari, wong nampak jelas. Namun kita hanya menjadikan bahwa celah-celah untuk berdakwah kepada saudara tua kita dengan berbagai cara, baik informasi-informasi yang ada di pusat, informasi-informasi yang ada di daerah, baik informasi-informasi yang ada di kelompok yang nantinya menjadi jalan untuk membuka akal sehat mereka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Jadi dalam Islam Jamaah itu
Selalu ada hal-hal yang bertentangan dengan hati kita bagi orang yang telah membuka akal sehatnya. Bagi orang yang telah membuka akal sehatnya akan selalu menemukan hal-hal yang tidak masuk akal. Di antaranya adalah doktrin kuat jamaah surga, nggak jamaah neraka. Doktrin kuat selain golongannya masuk neraka. Doktrin kuat bahwasanya jalan tunggal masuk surga sama dari neraka. Wajibnya tetapi jamaah yang lain tidak sah, amalannya tidak sah, dan seperti itu. Kita sudah mendengar, kita sudah mengerti bahwasanya pendoktrinan seperti itu terus dilakukan. Jadi model-model pendoktrinan seperti itu dilakukan. Kalau kita melihat, kalau kita mendengar, misalnya kemarin Cak Emir. Cak Emir itu kan yang diupload oleh admin dari Ribat Akris Salim ya. Cak Emir yang begitu lantang, begitu kuat. Ya, begitu kuatnya, begitu lantangnya untuk mendoktrin jamaahnya. Ya, paham 5 bab, ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah dan taat. Itu menjadikan seakan-akan senjata, dan jamaah memang seakan-akan takut, bukan seakan-akan, memang takut beneran. Jadi di sini kita sampaikan bahwa Cak Emir ini seorang pendoktrin yang sangat ya bisa dikatakan sangat loyal. Kaki-kakinya Bapak Amir lah. Dia sering tampil di tingkat internasional, dalam tanda kutip internasional miliknya Islam Jamaah maksudnya. Di Australia, di Eropa, mungkin sampai di Amerika dan sebagainya. Itu menjadi andalan dan menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan Islam Jamaah, dan waktu itu menjadi idola karena begitu kuatnya doktrin, luar biasa. Dia sangat mendoktrin jamaahnya itu sangat luar biasa. Sampai kalau kita pernah mengaji atau pernah mengikuti, beliau itu sampai ngisi itu berhari-hari ya. Padahal tidak pakai kitab, hanya ngoceh itu aja. Tidak banyak. Kalau pakai kitab sih untuk mending, artinya maklum lah. Tapi enggak, itu ngoceh aja, ngoceh ceramah itu di Gading itu ya, di Gading Mangu pernah itu sampai 3 hari 4 hari, karena dianggap orang yang sangat berkualitas, orang yang sangat mumpuni untuk hal-hal pendoktrinan. Sampai di ceramah-ceramahnya kalau kita dengar sepintas, memang Cak Emir ini berseberangan dengan keorganisasian dalam artian LDI lah. Itu berseberangan. Saya lihat seperti itu. Jadi gini maksud saya. Satu sisi LDI ini pengen menutupi Islam Jamaah dengan berbagai cara, dengan istilah budi luhur. Mereka menutupi sekuat mungkin lah. Ditutupi. Sementara Cak Emir ini mempunyai rasa nggak bisa ditutup-tutupi. Antum itu harus ditutup-tutupi tapi tidak menakut-nakuti jamaah. Bolehlah menutup-nutupi jamaah ditutupi, tapi tidak boleh ditakut-takuti. Nggak oleh, jadi tugas organisasi itu nutupi. Jadi ada meden-medeni, dan tetap harus 5 bab, harus fatonah bid'ah, hal-hal yang untuk pendalaman, untuk pemahaman jamaah harus disampaikan, jangan ditutupi, jangan istilah budi luhur. Jadi kalau maunya Cak Emir itu ya terus pokoknya sampainya apa adanya jamaah dengan aslinya itu, aslinya jamaah harus dipahami jamaah, tetapi maunya keorganisasian yang nggak gitu-gitu juga. Artinya nggak gitu-gitu juga, pokoknya yo sementing yo ojo terlalu frugal lah. Kita ada fatonah bitonah budi luhur. Walhasil masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, yang namanya kesesatan, yang namanya sebuah kesesatan yang tidak ada patokan bakunya, yang tidak ada pegangan yang sangat kuat, ya akhirnya saling salah menyalahkan, saling tuding-menuding. Memang kadang-kadang kita masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala melihat pergerakan, melihat tingkah laku pengurus dalam jamaah Islam Jamaah ini dan pengurus luar, artinya pengurus keorganisasian, itu memang tidak sinkron kadang-kadang. Dan rata-rata yang ada di bemper di luar itu, yang menjadi bempernya keorganisasian itu orang-orang yang berpendidikan, yang nalaritasnya lebih tinggi sebenarnya. Jadi cara logikanya ya luwih dhuwur, nalari ya luwih masuk, bahasanya nalari luwih masuk. Kemudian dia juga punya titel setidaknya ya S1 lah paling tidak. Namun kenyataannya ya Allahu alam,
kalah dengan apa yang menjadi doktrinnya. Sementara yang ada di dalam, orang-orang yang ada di dalam itu, maksud saya orang-orang yang dalam kepahaman jamaah, di dalam kepahaman jamaah, orang-orang yang paham jamaah itu kalau dilihat dari sisi pendidikan ya sangat jauh sekali, ya sangat jauh sekali. Pokoknya sak demo. Tapi anehnya dalam hierarki kepengurusan Islam jamaah itu, orang yang nggak punya pendidikan itu bisa mengatur orang-orang yang punya pendidikan, hatta profesor, hatta kemudian apa ya, sampai Pak Jenderal, kelas jenderal di Islam jamaah. Jadi di Islam jamaah itu ada namanya baju barokah. Baju barokah itu artinya pengajian para jenderal, itu diistilahkan baju barokah. Nah, itu di dalam Islam jamaah ada berapa? 12 atau 13 jenderal itu yang dipamerkan dengan berbagai apakah jenderal TNI atau jenderal dari kalangan polisi. Itu di atas tambahkan dengan pengajian baju barokah. Kita juga mengenal itu, tapi kita tidak pernah ikut. Oh, saya bukan jenderal masanya. Nah, seorang jenderal misalnya, seorang jenderal pun itu bisa diatur oleh orang-orang yang SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Siapa itu? Ya amirnya itu sendiri. Kalau mereka misalnya nggak terima dengan SDTT, dia sendiri yang ngaku kok bahwa dia sendiri itu ada SDTT, sekolah dasar tidak tamat. Tamat aja tidak, apalagi lulus. Sementara kelulusan itu diraih dengan ketamatan dulu, tamat aja belum. Artinya tamat dulu sampai 6 tahun misalnya SD. Ya, ketentuan nanti lulusnya nanti diuji, tapi yang pasti tamat lah, tamat. Tapi ini SDTT, orang yang tamat aja tidak. Lalu mengatur orang-orang yang berpendidikan, ada profesor, ada doktor, ada magister, ada sarjana, la haula wala quwata illa billah. Manut. Tapi begitu pula dalam Islam jamaah ini, ketika kita bicara Cak Emir misalnya, dalam hal ini misalnya Cak Emir, kita selanjutkan dulu sampai selesai. Cak Emir itu memang di dalam itu memang kuat, dia menyampaikan doktrinnya, wah sangat kuat sekali dengan bercerita-cerita yang kadang-kadang nggak masuk akal. Kadang-kadang ceritanya juga dia comot-comot kitab yang di luar kepengetahuan jamaahnya. Banyak kok. Jadi sekelas-kelas muda-muda seperti ini sebenarnya itu bahasa saya menipu jamaah. Menipu jamaah itu gini maksud saya. Bukan menipu dalam finansial, artinya jamaah dilarang membaca buku, dilarang membaca kitab-kitab karangan, dilarang membaca buku-buku terjemahan. Tapi mereka sebenarnya penerobos besar itu seperti Cak Emir, Pak Toibun itu baca, dia sebenarnya baca. Karena nggak mungkin nggak baca. Dia bercerita diambil dari kitab ini. Sementara jamaahnya nggak boleh baca. Orang oleh moco-moco kitab, nggak terpengaruh. Tapi pengurus-pengurus sendiri pada ada yang googling, ada yang ambil dari mana dan YouTube dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit menirukan gaya bahasa ceramah-ceramahnya orang-orang luar. Jadi kan itu kan bahasa saya ya menipu jamaah, bahasa saya menipu jamaah, jamaahnya nggak boleh. Lah Cak Emir ini, saya selesaikan dulu. Cak Emir ini orang yang kuat dalam doktrinnya. Sementara organisasi LDI ini kemudian dia berusaha nutupi. Artinya ya jangan pelan lah, jalan pelan-pelan lah, nggak usah dengan vulgar. Nah, ini nih nggak sinkron ini. Beberapa kali selalu dinasihatkan dulu pas asrama-asrama itu, ucapan-ucapannya orang-orang yang frontal, misalnya seperti Cak Emir, Pak Toibun misalnya, kemudian siapa itu Mbah Rom misalnya, almarhum misalnya. Lalu nasihat-nasihat seperti itu ya bagus sebenarnya, menunjukkan aslinya, menunjukkan yo jamaah coba main-main lah, coba wedi-wedinan lah, pokoknya los. Dan itu ditiru saat ini, cuman dia nggak laku, kasihan. Misalnya gerombolannya Mbak Tojin sama Cak Lubis misalnya, itu ya gayanya seperti itu, nggak usah lah biton-bitonan, langsung los saja. Disampaikan jamaah surga, gak jamaah rokok, jamaah itu jalan tunggal masuk surga sama dendaka dan sebagainya. Tapi nyata-nyata masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, yang nggak laku dari gerombolannya ini siapa ini Cak Tojin ini nggak laku, gak payu maksudnya ya, gak payu, jamaah-jamaah nggak respon sama sekali. Nah ini masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Karena apa ini? Ya saya nggak tahu kepentingan keorganisasian itu apakah murni untuk menyelamatkan jamaah dari gangguan-gangguan orang luar, atau yang kedua adalah memang ada hal-hal yang tanda kutip ini ya sebuah proyek atau apa, Allahu a'lam. Karena kalau kita lihat banyak yang pengurus-pengurus di atas itu
bahkan di bawah sering mengatakan rakernas, mukernas, dan rapimnas dan lain sebagainya. Ya lagi-lagi ujungnya adalah proyek. Bahkan kalau dulu kita masih di dalam, kita sempat iri. Kenapa urusan keilmuan mubalek ditarik, disuruh bayar dan gini sebagian. Tapi ketika urusan keorganisasian bukannya dibayar, malah disangoni. Bahkan mengundang orang-orang luar. Ya, dulu kita waktu itu masih wis mudoroso. Nek acara daurah ngundang ke Mekah aja sulitnya minta ampun, wis pokoknya dipersulit. Tapi giliran rapimnas, rakernas, musyawarah dan sebagainya dalam organisasi gampang sekali dimunculkan, gampang sekali untuk pendanaannya. Ini kan kita kan membuat kita juga nggak fair lah bahasanya. Nah, maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ini jadi ini saudara semua. Karena memang organisasi ini nggak nyambung, nah akhirnya membuat jamaah itu bingung. Sing digugu sopo. Nah, jamaah yang gugu Cak Emir, tapi kok kon fatonah bitonah budi luhur. Jamaah yang gugu keorganisasian harus pura-pura berparadigma baru, tapi kok luntur apanya? Nanti akan terjadi luntur pemahaman jamaahnya akan luntur. Sehingga mau nggak mau, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, ini akan menjadi bumerang. Salah satunya yaitu banyaknya kemudian yang menyadari bahwa ini adalah sebuah tipu-tipu, ini adalah sebuah kekonyolan, ini adalah sebuah mong etok-etok tok, mong dagelan tok. Ngapain, siapa juga yang akan merintangi kalau kita sasarkan kepada organisasi? Ngapain kita akan merintangi? Yang ada orang-orang luar tuh bukan merintangi, mengingatkan dengan caranya. Kenapa saya katakan? Kan yang mengcover-coverkan Anda dulu. Ya pantas lah Anda mengcover-coverkan orang lain, kemudian orang lain tidak terima, itu pantas. Justru kalau terima itu malah nggak pantas lagi, malah apa maksudnya? Tapi ketika nggak terima berarti pantas, nalaritasnya berarti main. Rasa ketersinggungannya berarti main. Mau kafir-kafir nih, mau munafik nih, mau calon ahli rokok dan lain sebagainya, masa seperti itu kok nggak terima? Ya tentunya terima dong. Tentunya ya nggak terima dong, masa terima? Tentunya nggak terima, kemudian membalas mungkin dengan caranya masing-masing. Tapi dalam kalangan Islam jamaah dianggap itu sebuah rintangan. Kan aneh. Jadi mereka yang mengkafir-kafirkan orang lain, giliran ditanggapi, direspon dengan cara-cara mereka sendiri, caranya orang lain, maksudnya cara orang luar, dia sok-sokan menjadi orang-orang yang terzalimi. Dia yang nggak mau bergabung dengan masjid yang lain, kemudian dia membangun masjid sendiri, padahal di desanya ada masjid itu sendiri, ada masjid jami, ada masjid besar, tapi membangun masjid kemudian ditolak oleh jamaah masjid, dia seakan-akan terzalimi. Mas, kita nggak boleh membangun masjid, doakan dapat rintangan. Rintangan apa? Itu bukan rintangan, tapi itu nasihat dalam artian tanda kutip, nasihat sesuai dengan apa? Ya nasihat sesuai dengan caranya mereka. Jadi jangan salah menafsirkan. Udah ada masjid yang besar, udah ada masjid jami yang besar, tapi Anda nggak mau masuk. Isi malah bangun meneh, padahal nggak jauh. Mungkin 50 meter dan sebagainya. 50 meter sementara masjid jami udah besar. Kemudian ditolak oleh masyarakat itu, ya pantas. Lalu kadang-kadang masyarakat bertanya, jani sholat lima tapi ini pikir sholat krono sopo, kanggo sopo. Lah kalau sama-sama kepada Allah, adabnya ke kiblat, ngapain buat masjid sendiri? Gitu loh. Tapi merasa seakan-akan dirintangi. Lah, kerja organisasi menurut Cak Emir, ya ini melindungi. Tapi di dalam tetap digendeng. Tetap ayo tetap jamaah rokok, gak cuman rokok, kayak kabeh rabi karo wong jopo padha karo rabi, padha karo zina, rabi karo wong jopo padha rabi karo kewan dan lain sebagainya. Sementara kalau sampai bocor di kalangan luar, ya tentunya dia nggak terima dong ya. Tentunya dia nggak terima. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Ya,
Ketika mendapat balasan atau apa mungkin ya karena dituduh kafir dan sebagainya dibalas misalnya, dia nggak terima lagi, nangis-nangis, dia sampai kunut. Bahkan naudzubillah min syarri dzalik, ketika kita berdakwah kepada mereka sempat tergulir cerita yang sangat aneh bahwa Islam Jamaah kemudian mengkunuti para mantannya. Ngunut sholat kunut. Ketika sholat dia kunut untuk menghancurkan para mantannya. Loh, kalau itu musuhnya musuh Islam yang mandi loh. Artinya yang ditujukan adalah benar-benar aduwwullah, musuhnya Allah. Sementara ini kan kita sama-sama orang Islam, awake dhewe wong Islam, ya wong iman, rukun Islam ditetapi, rukun iman ditetapi. Kalau Anda doakan kejelekan kan ramah akal juga, nggak masuk akal. Makanya ma'asyiral muslimin hafidzakumullah taala, ini loh apa ini maksudnya. Sehingga ada kawan-kawan yang meneliti, bukan meneliti artinya melihat, balik dewi itu artinya ya namanya doa laknat ya. Dan tentunya kalau nggak tepat yang kepada orang yang memang benar-benar menzalimi ya enggak lah. Kalau nggak tepat loh ya, tapi kalau tepat ya tepat. Nah, kalau nggak tepat kepada orang dizalimi ya enggak kanggo balik lagi, la haula wala quwata illa billah. Sementara kalau kepada yang dizalimi tepat artinya sesuai dengan pantas didoakan dengan laknat ya tentunya ya akan didoakan laknat, akan menimpa itu. Dan itu yang terjadi dalam jamaah saudaraku semua. Akhirnya rame cakar-cakaran. Ya, satu sisi itu mempertahankan keaslian. Padahal Islam Jamaah itu baru berdiri sekitar 70-80 tahun. Bahkan mungkin belum ada. Sudah mengalami hal seperti ini karena memang kayak saya katakan ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Kepedean, kesombongan mereka tentang golongan yang menganggap dirinya paling benar, golongan yang menganggap paling sah dan lain sebagainya, sekarang mulai pudar. Dari kalangan Islam Jamaah sendiri mulai pudar. Sudah pada percaya dengan jargon-jargon seperti itu, sudah nggak pada percaya. Nggak begitu percaya sudah. Mereka sudah apain itu? Nggak percaya lah. Terus ben karepe jarane, ben ngoceh dewi, ben sak geleme dewi. Nah ini saudaraku semua ma'asyiral muslimin hafidzakumullah taala. Sehingga kita bisa melihat, kita bisa merasakan, kita bisa mendengar bahwasannya tidak jarang di antara mereka yang kemudian memilih menjadi bunglon. Memilih menjadi bunglon di dalam karena belum mampu untuk hijrah. Nah, karena belum mampu untuk hijrah. Sementara keyakinannya, akidahnya sudah mantap. Sudah mantap, artinya mantap sudah di luar. Ya karena faktor X, mungkin pekerjaan, mungkin rumah, mungkin apa dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya. Ya apa itu alhamdulillah ya tetap memberikan informasi walaupun bunglon. Nah ini adalah ma'asyiral muslimin hafidzakumullah taala. Maka usaha-usaha para mantan untuk meluruskan, untuk ngajak, jangan berhenti ya. Jangan berhenti. Kalau ngajak jangan berhenti. Terus insya Allah bismillah akan membuka akal sehatnya. Kenapa saya katakan jangan berhenti? Karena di dalam sendiri terus didoktrin terus sampai amoh bahasanya. Sampai gepeng koyo ilir sampai ila kurbi yaumil kiamah. Kalau dulu ila yaumil kiamah, sekarang sudah mengerti kalau dari kiamat itu orang-orang yang jelek yang hidup. Sehingga sekarang agak mutawari ila kurbi yaumil kiamah sampai mendekati hari akhir, hari kiamat. Jamaah masih lestari, wibowo, joyo, kuno, mulyo, koyo, swargo. Mantap ya, mantap itu. Tapi ya itu ma'asyiral muslimin hafidzakumullah taala, karena memang itu sebuah kesesatan, karena memang itu sebuah konsep kesesatan. Maka apapun yang diupayakan, apapun yang dibangun, dadal duel. Nyatanya nggak berani kemudian membuat klarifikasi semua ucapan-ucapan para mantan, nggak berani.
Jadi ketika kita bukan menuduh, kita mengungkapkan bahwa di golongan ini ada takfir, di golongan ini ada infak 10%, di golongan ini tidak boleh menikah selain golongannya, di golongan ini merasa paling benar, merasa paling sah. Nyata-nyata mereka juga tidak berani menolaknya. Nyata-nyata mereka nggak berani menolak. Dia artinya mengiyakan itu. Itu bahasanya yolah rapopo. Pancen aku ngono kuwi ya. Pancen aku ngono. Kira-kira seperti itu. Nah, setiap hari dibantah atau dibuka akal sehat akal warasnya oleh para mantan. Tapi nyata-nyata enggak bisa. Enggak mau. Enggak ada bantahan sama sekali. Maka usaha kita terus ingatkan, terus sebarkan kebaikan agar mereka terbuka akal sehatnya. Di dalam sendiri sudah cakar-cakaran. Kalau kita lihat sudah cakar-cakaran, santai aja. Karena ya justru yang cakar-cakaran seperti itu bagus. Berarti dia tahu bahwasanya memang yang dicari itu uang, gitu aja. Karena kebenaran nggak ada di situ. Kebenaran artinya kebenaran itu dari sisi akidah nggak di Sam Jamaah. Tapi kalau masalah kenyamanan, merasa kenyamanan atau mendapatkan apalah rezeki dan sebagainya, mungkin itu pertimbangannya. Jadi biar tahu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang di dalam itu ya piye bahasan ini telepon hubungan dengan saya itu mengatakan lah piye pangan kula kene sebentar niati golek panganan enek pengajian pas apa itu tak etok meneng. Nah, golek panganan apa golek pangan itu enggak ada rezeki Mas, enggak ada rezeki di situ. Dan ngaji pokoknya ngaji ning kono, tapi hati saya sudah keluar itu banyak di sana. Ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Saya belum siap Om, saya masih itu cerita sama saya belum siap, saya itu masih gini dan gitu. Terus terang aja saya itu urusan dunia, tapi secara akidah sudah alhamdulillah. Ya alhamdulillah, itu yang kita cari. Walaupun tidak boleh berhenti di situ, harus diniatkan suatu saat, harus berniat untuk apa? Untuk pindah, untuk hijrah. Oke, demikianlah saudaraku semua. Selamat sehat, selamat waras dan selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك